Pada video kali ini, kami akan menampilkan hasil presentasi hasil RPL kami tentang bola membimbing para lintasan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zakaria Ramadan dengan NIM 1652308. Saya Aldo Skala dengan NIM 165233050. Saya Hanif Muhammad Segaf dengan NIM 1652308. Saya Dari Mujib dengan NIM 1652392. Saya Gabriela Sujana dengan NIM 1652304. Saya Ismail Taufik dengan NIM 165238082. Saya Muhammad Rani Rasa dengan NIM 1652378. Saya Abdul Rahman Malik Abisari, NIM 1652304. Dan kami dari kelompok 2. Baik, untuk yang pertama adalah tujuan percobaan. Adapun tujuan percobaan dari setup percobaan gerak bidang miring lintasan ini, yaitu menyelidiki konversi energi potensial kinetik pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dengan lintasan lurus, lengkung, dan bergelombang. Bola akan mengelilingi pada tiga lintasan yang berbeda dengan titik yang sama, yang nantinya pada ketiga lintasan ini akan masing-masing dihitung energi potensial, energi kinetik rotasi, dan energi kinetik rotasi. Selain itu, yang kedua adalah menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan miring. Jadi, pada RBL kali ini, ada beberapa teori dasar yang kami gunakan. Yang pertama ada konsep energi. Terdapat energi kinetik, energi mekanik, dan energi potensial. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dihubungkan dengan keadaan pergerakan oleh suatu objek. Terdapat dua jenis energi kinetik pada peristiwa ini. Ada energi kinetik translasi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakannya dalam garis lurus. Lalu ada energi kinetik rotasi, yang merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena adanya gerakan benda yang berputar pada sumbu tertentu. Lalu ada energi potensial, yaitu energi yang dikaitkan dengan konfigurasi dari suatu sistem yang mengarahkan gaya satu sama lain. Selain konsep energi, ada konsep gerak yang merupakan teori dasar pada RBL kali ini. Yang pertama ada gerak translasi, yang merupakan pergerakan yang bentuk dan lintasan di setiap titiknya sama. Lalu ada gerak rotasi, yaitu gerak benda yang berputar pada sumbu tertentu. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek RBL kali ini. Untuk bahannya ada styrofoam, karton, dan juga ball bekel. Untuk alat yang kami gunakan dalam membuat lintasannya ada cutter, double tape, dan juga penggaris. Untuk metode pembuatan lintasan pada kali ini, pertama-tama adalah ambil 2 buah styrofoam, lalu buatlah gambar pada lintasan tersebut dengan jarak 49 cm x 49 cm dengan spidol atau pulpen untuk dipotong sesuai gambar lintasan tersebut dengan cutter. Pada lintasan pertama, lintasan yang digunakan adalah lintasan miring, maka buatlah garis miring pada lintasan. Sedangkan pada lintasan kedua, gambar yang dibuat adalah lintasan melengkung, maka buatlah gambar lintasan melengkung pada styrofoam. Sedangkan pada lintasan ketiga, lintasan yang digunakan adalah lintasan bergelombang, maka gambarlah lintasan bergelombang pada styrofoam. Namun, pada lintasan ketiga ini ada hal yang harus diperhatikan, yaitu pada gelombangnya, karena bola cenderung dapat melompat dibandingkan menggelinding tanpa slip. Selanjutnya, setelah dipotong, rekatkan kedua benda styrofoam tersebut dengan double tape sehingga terbentuklah lintasan miring. Dua styrofoam di sini gunanya adalah untuk menambah lebar pada lintasan agar mudah dilalui oleh bola pejal yang memiliki diameter sebesar 4,3 cm. Lapisi jalur lintasan menggunakan karton agar bola pejal yang dapat melalui lintasan dengan mulus. Untuk membuat pagar pembatas, gunakan 2 styrofoam tambahan dan rekatkan masing-masing di sisi kanan dan kiri agar saat meluncur bola pejal tidak terjatuh ke samping, kanan, atau kiri. Lebar dan tinggi lintasan harus berkurang lebih besar dari lintasan. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perhitungan berdasarkan desain dan teori. Yang pertama ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pertama, digunakan persamaan jarak pada GLBB dengan mensubstitusi nilai jarak dan waktu tempuh sampai ke bawah lintasan, sehingga menghasilkan nilai percepatan rata-rata. Kemudian nilai percepatan rata-rata dikali dengan waktu tempuh untuk menghasilkan nilai kecepatan saat. Dengan menggunakan persamaan hukum kekalahan energi mekanik, dapat diperoleh nilai percepatan gravitasi dari sistem tersebut. Perhitungan berdasarkan desain. Asumsi bahwa V0 sama dengan 0, sehingga persamaan jarak pada GLBB. Rumus jarak adalah S sama dengan V0 dikali T tambah setengah A kali T kuadrat. Sehingga karena V0 sama dengan 0, sehingga dapat diperoleh rumus jarak adalah S sama dengan setengah A kali T kuadrat. Dengan jaraknya 0,69 meter sama dengan setengah dikali A, yaitu percepatan gravitasi, dikali 0,52, yaitu T yang telah diketahui dikuadratkan. Sehingga dapat diperoleh A, yaitu 5,1 meter per second kuadrat. Persamaan kecepatan sesaat ialah A, percepatan gravitasi dikali T. Percepatan gravitasi adalah 5,1 dikali T-nya 0,52. Sehingga ditemukan kecepatan saatnya adalah 2,65 meter per second. Hukum kekalahan energi mekanik yaitu EM energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik akhir. Dan juga EP awal sama dengan EK akhir. Sehingga diperoleh MGH awal adalah setengah MV kuadrat tambah setengah I dikali omega kuadrat. Dapat ditemukan G, untuk mencari G adalah 7/10 V kuadrat per HI dikali, sehingga dapat diketahui kalau G adalah 10 meter per second. Yang kedua adalah perhitungan teoritis.
sesuai dengan percepatan gravitasi yang diketahui pada umumnya, yaitu G adalah 9,8 meter per second. Selanjutnya adalah perhitungan energi pada setiap titik di semua lintasan. Kita dapat mengetahui bahwa energi mekanik pada setiap titik sifatnya sama, sehingga dapat dicari energi potensial di titik pertama sama dengan energi kinetik trans N ditambah energi kinetik rot N ditambah energi potensial pada M. Untuk mencari energi mekanik dapat digunakan rumus NGH0 sama dengan setengah MV N kuadrat ditambah setengah I dikali omega M kuadrat, sehingga percepatan gravitasi dikali delta H sama dengan 7/10 dikali Vn kuadrat. Vn sama dengan akar dari 10 G dikali delta H per 7, dengan N adalah titik N. Setelah mengetahui kecepatan di setiap titik, dapat dilakukan perhitungan energi potensial, energi kinetik translasi, dan energi kinetik rotasi pada setiap titik. Energi potensial N sama dengan M dikali percepatan gravitasi dikali H pada titik M. Energi kinetik trans N sama dengan setengah MV pada titik N dikuadratkan. Dan juga energi kinetik rotasi N sama dengan 1/5 dikali M dikali V pada titik N dikuadratkan. Hasil dari semua perhitungan tersebut tercantum pada tabel-tabel yang ada di bagian data. Oke, berikutnya adalah data. Untuk mempersingkat durasi, Anda bisa mempas video ini untuk membaca datanya lebih baik. Untuk pertama, ini adalah data yang kamu peroleh untuk percepatan gravitasi. Kemudian ada data untuk lintasan lurus berdasarkan desain. Kemudian ada data lintasan lurus berdasarkan teoritis. Kemudian ada data untuk lintasan berbentuk lengkung berdasarkan desain. Lalu ada data lintasan lengkung berdasarkan teoritis. Yang terakhir ada data untuk lintasan berbentuk gelombang berdasarkan desain. Dan data untuk lintasan gelombang berdasarkan teoritis. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dari perhitungan data kami. Yang pertama untuk percepatan gravitasi. Secara teoretis diketahui bahwa nilai percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan perhitungan kami memperoleh nilai percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dengan galat 2,04%. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai galat cukup kecil, tetapi nilai percepatan gravitasi tetap kurang akurat. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan alat dan perlengkapan, ketidakakuratan dalam proses perhitungan, adanya faktor gaya luar, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya untuk konversi energi potensial kinetik. Berdasarkan hasil percobaan, di semua lintasan diperoleh informasi bahwa semakin besar energi potensial, maka semakin kecil energi kinetiknya, begitu pula sebaliknya. Demikian pula ketika kami menggunakan percepatan gravitasi secara teoretis yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya tidak jauh berbeda. Hal ini terjadi karena kami mengasumsikan hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Namun pada kenyataannya terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku sepenuhnya. Selanjutnya untuk pengaruh bentuk lintasan terhadap waktu tempuh benda yang bergerak di bidang permukaan. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh informasi bahwa waktu tempuh benda paling singkat ketika benda bergerak pada lintasan lengkung, disusul pada lintasan lurus, dan paling lambat pada lintasan gelombang. Hal ini terjadi karena pada lintasan lengkung, energi kinetik cenderung lebih besar dibanding energi potensial dan dibandingkan dengan pada lintasan lainnya, sehingga kecepatan benda pun semakin besar dan waktu tempuh benda semakin singkat. Sedangkan pada lintasan bergelombang, terdapat keadaan menanjak di mana hal tersebut mengakibatkan adanya perlambatan pada benda sehingga waktu tempuh benda pun menjadi lebih lambat. Kesimpulan, konversi energi potensial kinetik pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring lintasan lurus, lengkung, dan bergelombang jadi sesuai dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ketika benda berada pada posisi tertinggi, energi kinetik itu nilai 0 dan energi potensial nilainya tertinggi. Tapi ketika menuruni lintasan, maka energi kinetik akan berubah, akan dikonversi dari energi potensial jadi energi kinetik. Tapi untuk lintasan bergelombang berbeda bekerjanya. Ketika benda di posisi rendah, energi potensial akan berubah jadi energi kinetik seperti biasa. Tapi ketika berada di posisi yang lebih tinggi lagi, maka energi kinetik akan kembali dikonversi ke energi potensial. Dan saat di paling bawah, nilai energi potensial akan menjadi 0 dan energi kinetik akan menjadi paling tinggi. Dan kesimpulan kedua adalah bentuk lintasan berpengaruh pada waktu tempuh benda yang bergerak. Benda bergerak dengan waktu tempuh paling singkat pada lintasan lengkung, disusul dengan lintasan lurus, dan terakhir yang paling lambat adalah di lintasan bergelombang. Semakin lengkung suatu lingkungan, maka waktu tempuh benda tersebut akan lebih cepat, lebih singkat. Hal ini dikarenakan ketinggian pada setiap titik di lintasan lengkung cenderung lebih rendah dibandingkan lintasan lain, sehingga nilai energi kinetiknya lebih besar daripada energi potensial, yang artinya benda bekerja lebih cepat. Untuk lintasan gelombang terdapat keadaan menanjak dan menurun, di mana keadaan menanjak akan membuat lintasan tersebut lebih lama ditempuh daripada lintasan yang lainnya. Kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih telah memperhatikan hasil pembahasan kalian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah.